Karena kalau perbuatan baik nggak ada reaksi kepada orang lain, saya pikir itu bukan perbuatan baik. Jadi ada istilahnya diterjemahkan seperti itu. Ya, seperti ini, kalau beriman tanpa ada perbuatan baik juga percuma. Harus bergandengan seperti itu. Ahmad ya Habibi, salam alaik. Tadi rukuk yang ke-18 ayat yang ke-148 tadi sudah diterangkan bahwa kita berlomba-lombalah dalam kebaikan. Saya hanya ingin menyampaikan berlomba-lombalah dalam kebaikan ini, kebaikan yang dimaksud itu kebaikan yang bagaimana? Kata kebaikan ini kan ada hubungannya bahwa kita berhubungan dengan orang lain. Istilahnya kita sosial lah. Kita kan bisa dikatakan kebaikan karena kita berbuat baik pada orang lain. Kalau kebaikan tidak ada unsur orang lain kan tidak bisa dikatakan kebaikan. Maka kalau di sini kebaikan itu saya pikir kalau menurut Khawaja Kamaluddin kan orang mukmin kan seperti itu. Orang mukmin itu yang menerjemahkan keimanannya dalam kehidupan. Saya berpikir dalam arti inilah yang dinamakan kebaikan. Jadi kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi berinteraksi dengan orang lain, kita menunjukkan kebaikan kita, yaitu kebaikan. Bisa dikatakan kebaikan karena kita berinteraksi dengan orang lain. Dengan kata lain, mukmin. Nah, kalau menurut saya begitu. Karena di dalam Al-Quran yang dinamakan kebaikan itu bisa dikatakan harta yang kekal. Itu dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46 kalau nggak salah itu begitu. Jadi kita baca saja artinya saja. Ayat yang ke-46, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi barang yang kekal yakni perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu harta yang kekal. Saya berpikir dengan arti itulah. Jadi perbuatan baik itu harta yang kekal. Harta dan anak hanya perhiasan kehidupan dunia. Harta termasuk kan jabatan apa saja itu hanya kehidupan di dunia ini. Jadi perbuatan baik itu harta yang kekal. Dan dalam ayat-ayat yang lain yang banyak sekali, iman dan perbuatan baik itu pasti yaitu ya termasuk yang memegang kunci surga yang orang yang beriman dan perbuatan baik. Itu katakanlah dalam surat Al-Baqarah ayat 25 kan juga begitu, iman dan perbuatan baik. Dan berilah kabar baik kepada orang yang beriman dan berbuat baik, bahwa mereka akan memperoleh taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Iman dan perbuatan baik itu ya seperti itu, harta yang kekal. Kalau menurut ayat surat Al-Kahfi ayat ke-46 tadi. Itu menurut pemikiran saya begitu. Tapi kalau teman-teman ada yang berpendapat yang lain ya dipersilahkan. Jadi perbuatan baik ya seperti itu, saya pikir yang dimaksud seperti itu. Karena kalau perbuatan baik nggak ada reaksi kepada orang lain, saya pikir itu bukan perbuatan baik. Jadi ada istilahnya diterjemahkan seperti itu. Ya, seperti ini, kalau beriman tanpa ada perbuatan baik juga percuma.
harus bergandengan seperti itu. Sebetulnya di sini saya juga ingin menyampaikan sebetulnya banyak sekali kalau iman dan perbuatan baik itu dalam ayat-ayat saya, dalam catatan saya ada 36 kalau nggak salah itu. Jadi yang ada hubungannya iman dan perbuatan baik. Ya termasuk demi waktu manusia itu rugi, kecuali orang yang beriman dan perbuatan baik. Itu juga diterjemahkan saling mengingat tentang kebenaran dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Mesti ada reaksinya seperti itu. Jadi pasti begitu. Jadi yang dituju oleh ayat ini tadi berlomba-lomba dalam kebaikan, saya pikir dalam arti yang demikian. Jadi bukan mandek gitu loh, bukan mandek dalam kata-kata istilah atau apa. Jadi itu ada kenyataan yang dibuktikan dengan berbuat baik kepada orang lain.